Jadi saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memang sekarang ini fenomena penolakan terhadap para habaib itu memang sangat banyak sekali dan terjadi di mana-mana, gitu ya. Tentunya kalau tidak beralasan ya tidak ditolak begitu. Tentunya orang yang menolak itu tentunya ada alasannya. Penolakan terhadap para habib di berbagai daerah ini sudah menjadi sebuah fenomena yang luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat atau dari organisasi PWILS dan masyarakat. Apalagi kemarin sudah ditolak di Demak ya. Ada Habibidin yang ditolak di Demak. Tentunya masyarakat dan PWLS ini mempunyai alasan yang kuat kenapa menolak kehadiran para Habib Ba'alwi ini. Nah, begitu. Dengan adanya sesuatu yang kurang jelas dari nasabnya para Habib, apakah para Habib itu cuma mengatasnamakan Nabi ataukah mengaku Nabi, maka masyarakat dan PWILS meminta kepada para Habib untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ki Imaduddin Usman, gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Ki Imaduddin Usman yang sampai sekarang ini belum bisa menjawabnya. Jadi para Habib Ba'alwi ini Ki Imaduddin membuat sebuah tesis atau kajian ilmiah tapi belum bisa dijawab. Padahal Ki Imaduddin Usman itu meminta bukti-bukti dari kaum Ba'alwi. Jadi dampak dari tesisnya Ki Imaduddin ini meluas sampai ke masyarakat Indonesia dan akhirnya terjadilah penolakan terhadap para Habib yang akan konser, begitu ya. Ini coba kita dengarkan ya, kita dengarkan penjelasan atau tanggapan dari Gus Aziz Jazuli LCMA. Kita simak penjelasan dari beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya mendapatkan satu informasi dari teman-teman PWILS pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk Kabupaten Demak. Saya dikirimin video ini ya, dimana video ini berjudul Aksi Baret Merah PWILS Demak membuat Habib dan Mukibin balik kanan tak berani lewat. Nah, usut-punya usut ya, sekilas dari apa yang saya dengar dari teman-teman bahwa rombongan ini adalah rombongan Az-Zahir yang ingin mengisi satu acara di Demak, yang lalu kemudian pengurus-pengurus PWI atau anggota PWILS Kabupaten Demak itu berkumpul di jalan, kemudian bertemu dengan rombongan Habib itu. Yang Habibnya tidak keluar, tapi yang keluar itu adalah dari pengawalnya atau dari kibinnya, dan di situ pun juga terlihat bahwa rombongannya Habib itu pun ada patwalnya, ada pengawalnya ya dari patwal. Kepolisian. Dan di sini bisa dicek di channel Bang Udin channel ya, untuk teman-teman ya, untuk subscribe channel tersebut agar lebih semangat dalam mengedukasi masyarakat di wilayah Aksi Baret Merah PWILS Demak membuat Habib dan Mukibin balik kanan. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal, insiden itu ya, coba kalau dilihat dari beberapa ini, PWILS langsung turun ke jalan Portal Habib hampir betosan. Itu yang terjadi di Kabupaten Demak, dan mungkin nanti kita akan tanyakan pada pihak-pihak yang terkait sebenarnya
kejadian aslinya itu seperti apa, Ya, atau Gus. kronologisnya itu seperti apa, dan nanti kita akan tanyakan kepada teman-teman yang ada di Demak. Oke, Gus. Gitu ya, teman. Kita tunggu juga, Gus, apa aja informasinya. Dan tentu ini menjadi pelajaran bahwa mungkin setelah sekian lama masyarakat itu dibohongi. Ya, ya, ya. Dengan mengatasnamakan zuriyah Nabi, ya, dengan mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di dalam ceramah-ceramahnya itu selalu menyatakan bahwa harus cintai Habib dan seterusnya. Nah, lalu tentu ada perdawiran, dan setidaknya dari kalangan kibin-kibin itu masih ada, dan mereka tetap masih berada di barisan para Habib. Nah, lalu tentu yang dilakukan oleh teman-teman baik itu dari kalangan PWLS atau yang lain yang memang satu barisan, satu jalur, satu jalan pemikirannya dengan PWLS, itu tentu mungkin memiliki satu hal yang satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Sehingga mungkin karena dari pengalaman-pengalaman itulah penolakan dari masyarakat, ya, penolakan dari beberapa pengurus PWLS itu cukup kencang begitu ya, sampai. Jadi artinya begini, Gus, artinya itu ya mereka itu menolak itu bukan tanpa alasan, tentunya kan beralasan begitu kan, Gus. Nah, jadi penolakan terhadap Az-Zahir atau Habib Bidin ini kan juga ada alasannya apa begitu kan? Pengajian ya lewat saja itu nggak boleh. Ini itu adalah upaya untuk penyadaran kepada masyarakat. Udah, jangan lagi berhusnuzon bahwa mereka itu adalah para keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini selalu doktrin kepada masyarakat untuk mempercayai bahwasanya mereka itu adalah zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya. Dan juga tentu melalui bagaimana yang terjadi di masyarakat selain dawirannya, tentu ada satu hal yang tidak bisa dilupakan. Bagaimana para kiai kita, para ulama-ulama kita itu ya selalu dinomorduakan, dan terkesan bahwa kiai kita, ulama-ulama kita itu direndahkan begitu. Ya sampai tentu fenomena ini sudah umum dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat, tetapi tetap saja. Ya itulah, Gus, artinya kan masyarakat dan PWLS itu menolak mereka itu kan beralasan. Tidak mungkin orang itu akan menolak seseorang tanpa alasan begitu. Jadi sama-sama kita ketahui kan selama ini, Gus, selama ini kan ya tahulah sepak terjang mereka itu sebagaimana, walaupun dulu memang kita masuk husnuzon terhadap mereka kan begitu, kita masuk husnuzon terhadap mereka kan begitu. Kalau sekarang kan sudah ada seseorang yang memang berani meneliti apakah benar bahwasanya para Habib ini adalah zuriyah Nabi Muhammad SAW dan melakukan sebuah kajian begitu. Artinya penelitian, kalau penelitian kan sah-sah saja kan, Gus, kan begitu. Jadi dari segi ya kelakuan dari mereka sendiri itulah dari zaman dulu kan seperti itu. Artinya seperti Kang Rizik Syihab sendiri kan mengatakan menghina-hina Gus Dur seperti itu kan sudah dari dulu itu loh. Jadi artinya sekarang ini masyarakat itu ataupun kawan-kawan dari PWLS itu ya punya alasan untuk menolak para Habib-Habib Ba'uli tersebut kan, Gus, kan begitu. Sebagian masyarakat itu dengan keras kepalanya tetap membela Habib, ya kan, membela junjungannya, karena masih percaya bahwa Habib itu adalah zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa ya ketika ulama-ulama kita itu sudah direndahkan, ulama-ulama pribumi bahkan bangsa Indonesia itu sudah direndahkan, kemudian selalu mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu mungkin yang saya tangkap dari yang ada di sini untuk kejadian tersebut itu
apa namanya, adalah satu hal yang wajar ya, karena mungkin dulu ketika direndahkan, ketika dihina, ketika didawir itu percaya-percaya saja. Nah kemudian kalau sekarang itu sudah melihat bagaimana fakta yang sebenarnya mengenai hal itu ya. Nah, dan tentu ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua agar ya, masyarakat itu sadar bahwa upaya-upaya untuk penjajahan spiritual itu memang ada. Nah, dan itu adalah satu fakta yang tidak bisa ditentang. Itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil komunikasi dengan Gus Aziz Syazuli ya, Gus Aziz Syazuli LCMA. Jadi penolakan-penolakan yang terjadi selama ini ya beralasan begitu. Artinya tidak ada, ya wajar-wajar saja. Mungkin selama ini masyarakat atau ya khususnya warga Nahdliyin itu kan juga banyak dibohongi dengan kelakuan-kelakuan mereka, termasuk dawir dan pendawiran dan sebagainya. Dan sekarang ini masyarakat sudah mulai tahu siapa sebenarnya para habib tersebut. Makanya masyarakat sekarang sudah mulai berani untuk melakukan sebuah penolakan-penolakan terhadap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh para habib tersebut ya saudara semuanya. Tapi ya saudara semuanya, kalau saya pribadi itu begini ya, tetap kita walaupun kita memang tidak setuju ya, tidak setuju dengan adanya para habib yang ada di Indonesia ini, tapi tetap jaga bangsa kita, jaga persaudaraan, jangan sampai ya terjadi pertumpahan darah di negara kita sendiri, di bangsa kita sendiri gitu ya. Artinya persoalan-persoalan itu tetap ada jalannya, ada jalan yang lebih baik lagi seperti itu. Kalau penolakan-penolakan itu ya wajar-wajar saja, namanya menolak kan begitu, wajar-wajar saja. Tapi jauhlah perbuatan-perbuatan yang menjerumus ke kriminalitas dan sebagainya, agar tetap bangsa kita ini tetap kondusif ya, tetap aman, damai begitu ya.